Kita bertemu lagi di channel otomotif pada bahasan ukuran berantai dan ukuran khusus. Jadi ukuran berantai dan khusus ini memang diterapkan pada benda-benda yang lebih kompleks ya. Jadi banyak ukuran yang memang harus dibuat untuk memberikan informasi lebih jelas, sehingga perlu ukuran-ukuran berantai ataupun ukuran khusus. Baik, susunan ukuran berantai dan khusus ya. Nah, ada 6 ukuran berantai atau seri, ukuran sejajar atau paralel, kemudian ukuran gabungan, ukuran berurutan, ukuran koordinat, dan ukuran rimpit. Ukuran berantai atau seri digunakan bila jarak antar bagian dengan bagian lain lebih berfungsi dibandingkan dengan jarak dari sisi benda ke setiap bagiannya. Jadi ukuran berantai itu digunakan jika misalkan ini ya ada benda jarak ataupun ukuran 15 ini, kemudian ini ada ukuran permukaan yang lainnya ini 15. Jika ukuran 15 ini, 15 yang ini dengan 15 yang satunya ini dengan diameter 29 ini dengan diameter 35 ini lebih penting ya, maka digunakanlah ukuran berantai seperti ini. Ini akan nantinya itu akan berpengaruh pada proses pengerjaan. Jadi ketika melakukan pengukuran, maka kita mengukur panjang 15 ini dengan panjang 15 ini, itu mengukurnya adalah dari perbatasan ini, batas ini ke sampingnya sini. Kemudian mengukur 30 itu dari batas 15 ini. Tidak boleh kita mengukur dari tepi ini, bidang tepi ini ke 15 yang di sini ya. Ini kita tambahkan 15 berarti 30. Atau mengukur ini langsung dari tepi ini ke sini 60. Tidak boleh pengukurannya seperti itu. Makanya di sini disampaikan bila jarak antar bagian A, B, C ini lebih berfungsi, jadi ada fungsinya. Seperti itu di dalam pengukuran dan pengerjaannya. Berikutnya adalah ukuran sejajar ataupun paralel. Digunakan bila semua ukuran mempunyai bidang patokan yang sama. Jarak dari salah satu sisi ke setiap bagian lebih berfungsi daripada jarak antar bagian. Kalau sebelumnya jarak antar bagian A, B, C, D, E ya, misalkan. Ini jarak dari sisi ini lebih penting. Makanya kalau kita ada ukuran seperti ini, maka kita mengukurnya. Ini ya kita ukur dari sisi tepi ini ke sini 15, dari sisi ke tepi ke bagian yang diameter 29 ini ya 30 ya. Kemudian seterusnya 35 ini mengukurnya dari tepi ini menjadi 60 ini ya. Tidak boleh diukur dari bagian per bagian tadi. Jadi karena ini lebih penting dari bidang patokan ini. Ya pasti setiap benda dirancang itu ada fungsi tertentu yang memang diinginkan. Kemudian ukuran gabungan adalah gabungan dari ukuran seri dan paralel. Digunakan bila dari fungsi atau proses pengerjaan diperlukan lebih dari satu bidang patokan. Jadi ukuran gabungan itu adalah bisa jadi gabungan seri paralel atau ukuran paralel dengan beberapa patokan ya. Kalau ini yang saya contohkan ini kan ini ada patokan, ini ada diameter paling besar ini ya. Dari sini akan ditarik ke samping kanan. Nah, ini patokannya ini kanan 1, 2, 3, sementara yang ke kiri 1, 2. Ini adalah biasanya ukuran tambahan kalau dari sisi fungsional.
Selanjutnya adalah ukuran berurutan ya. Digunakan untuk mengganti penunjukan ukuran paralel dengan mengambil satu bidang patokan ditandai titik nol ya. Jadi ini seperti ukuran paralel, tetapi ini menggunakan hampir seperti koordinat ya. Meskipun bukan koordinat. Jadi namanya ukuran berurutan. Misalkan nolnya di sini patokannya, maka ini ditarik ke sini 30. Kemudian ini dari titik 0 ini 60, dari titik 0 ini 90, dari titik 0 ini 15 ke kiri, kemudian 30 kanan. Kalau kita perhatikan garis ukurnya, panahnya hanya satu arah. Jadi ini 30, 60, 90. Sementara yang sebelah kiri ini nggak ada panahnya. Jadi panahnya hanya searah ke kanan, ataupun ini karena ini ke kiri ya searah ke kiri. Jadi patokannya panah ukurnya itu tidak kanan kiri. Selanjutnya adalah ukuran koordinat. Digunakan untuk memudahkan pembacaan ukuran dalam proses pengerjaan. Ukuran dicatat dalam tabel. Coba kita perhatikan ya. Biasanya ukuran koordinat ini dipakai misalkan ada pekerjaan plat mau dibor, mau dilubangi. Maka untuk memudahkan ini kita beri koordinat saja ya. Untuk diameter jari-jari R7 itu pada koordinat 10,15 dan 10,50. Atau untuk jari-jari R4 koordinatnya 20,40 ya. Seperti itu ya, sehingga akan lebih memudahkan dari sisi pembacaan dan pengerjaan pelubangan plat tersebut atau benda-benda yang lain yang hampir sejenis. Selanjutnya adalah ukuran berimpit. Digunakan untuk memberikan ukuran bentuk yang kecil sehingga tidak memungkinkan diberi panah. Jadi kan kalau ada garis ukur kan juga ada panah. Nah, karena ada alur-alur yang kecil misalkan seperti ini ya, yang tidak memungkinkan diberi panah, maka cukup diberikan titik. Kalau ini titik ya, titik-titik yang besar ini ya dikasih panah kiri kanan. Atau dikasih garis cross miring ya. Garis cross miring ini sebagai batas ya. Seperti ini juga boleh di dalam penulisan ukuran untuk benda-benda yang berimpit ya. Berikutnya adalah simbol-simbol ukuran ya. Ada simbol diameter, simbol jari-jari radius, ada simbol bujur sangkar, ada simbol lengkung bola, ada simbol pinggulan ataupun cemper. Apa maknanya ini ya? Simbol ditulis di depan angka berbentuk lingkaran di garis menyilang. Ini pada simbol diameter. Ini ada satu benda ya. Bendanya ini bentuknya lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda dan panjang yang berbeda-beda. Maka ketika kita gambar dalam gambar ortogonal dan kita beri ukuran, maka kita beri simbol lingkaran, kemudian ada garis cross menyilang ini menunjukkan diameter. Baru setelah itu kita beri ukurannya. Ini sama, diameter 22, diameter 38, itu cara bacanya. Dan juga biasanya pada benda-benda yang seperti ini ya, kalau kita lihat benda gambar ortogonal ini, untuk melihat bahwasanya itu adalah benda yang berbentuk simetri, maka biasanya ini ada garis sumbunya. Kalau tidak ada garis sumbu, ya ini berarti ini bukan lingkaran ya, atau bukan benda bentuk simetri. Kemudian simbol jari-jari atau radius. Simbol ini ditulis di depan angka dengan huruf R dan garis ukur menuju pusat lingkaran atau jangka. Ini ada misalkan benda ya seperti ini, ada lengkungnya, maka ini kita tulis R. Ini radius 10, berarti jari-jarinya itu 10. Kalau kita menjangka itu jari-jarinya 10. Kalau R15 ya, berarti jari-jarinya penjangkaan itu adalah 15 ya.
Kemudian garis ukurnya itu adalah menuju pusat jangka. Jadi kalau ini pusat jangka di sini ya dilengkung gini. Pusat jangkanya di sini ya dilengkung, garis ukurnya di sini. Nah, ini menuju ke pusat jangka. Ujungnya dari sini menuju pusat jangka. Kemudian simbol bujur sangkar. Simbol ditulis di depan angka berbentuk bujur sangkar, digunakan untuk benda yang permukaannya kotak. Ya. Ini adalah kalau kita lihat gambarnya ini adalah gambar benda bulat. Tetapi di sini ada benda ini yang disilang seperti ini ya. Ini permukaannya berarti datar, ya, persegi. Ya, maka untuk pemberian ukuran ini kalau memang perseginya ini simetri, ya 4 sisi ini simetri, maka ini kita kasih simbol segi 4 bujur sangkar 40. Berarti lebarnya ini 40, sisi-sisi lainnya juga 40. Seperti itu. Berikutnya adalah simbol lengkung bola. Simbol ini ditulis di depan angka dengan huruf SR atau dengan S, kemudian ada lingkaran di garis cross pada permukaan berbentuk bola. Ya, ini ada gambar berbentuk bola ya. Ya, ini juga potongannya tadi. Kalau ini kita ditulis SR berarti di sini itu adalah lingkarannya berbentuk bola. Ini juga SR 60 berarti ini berbentuk bola juga. Ini S diameter disilang ini, kemudian 50 diameternya berarti 50 untuk berbentuk bola ini, lengkung bola. Selanjutnya adalah simbol pinggulan ataupun chamfer. Nah, ini kita lihat ini ada poros, kemudian ini pada ujungnya di chamfer. Fungsi chamfer itu adalah untuk menghaluskan permukaan supaya tidak tajam. Ya, penulisan chamfer itu pada gambar misalkan 2 kali 45 derajat. Ya, artinya adalah 2 ini adalah lebarnya 2 mili, kemudian kemiringannya ini 45 derajat. Atau penulisannya biasanya C2 saja. Artinya berarti chamfernya itu lebarnya 2 mili, sudutnya otomatis 45 derajat. Atau penulisannya seperti ini juga boleh. Penulisannya seperti ini juga boleh. Ini. Jadi ini alternatif cara-cara penulisan chamfer. Selanjutnya untuk ukuran tali busur dan lengkung dan sudut. Kalau untuk tali busur kita perhatikan ini ya. Maka ini garis batasnya ini tegak. Kemudian ini langsung ditulis lebarnya. Ini kalau untuk busur lengkung juga sama. Ini pembuatannya di lengkung cuman yang ini. Kemudian ditulis lebarnya 105. Kalau untuk yang sudut maka garis batasnya ini miring ya, miring. Kalau ini kan tegak semua. Ini miring sesuai dengan kemiringannya. Kemudian dikasih garis ukurnya ya, dijangka sama ya. Kemudian ditulis angkanya, dikasih derajat. Misalkan 42 derajat. Selanjutnya untuk ukuran kemiringan atau tirus, simbol segitiga ditulis di depan dan diikuti dengan nilai perbandingan sudut kemiringan. Ini ada benda kerja, bentuknya tirus ya, karena ini simetri maka segitiganya itu atas bawah seperti ini ya. Ini perbandingannya 1 banding 5, jadi ini lebarnya 1, panjangnya 5, jadi kemiringannya seperti itu. Sementara yang ini adalah hanya segitiga seperti ini ya, beda dengan ini 1 banding 10, karena apa, bendanya ya hanya kemiringannya satu sisi. Kalau ini kemiringannya simetri ya, ini lingkaran, cuman lingkarannya bentuknya tirus ya. Kemudian ukuran dikerjakan secara khusus ya. Penulisan ukuran diikuti keterangan tanda pengerjaan, misalnya dibor ataupun diremer. Misalkan ini ada plat atau benda, ini dibor, setelah dibor itu diremer diameter 30 misalnya. Ini menunjukkan diameter 30 di remer. Kemudian ini ada panah ya, bahwasanya lingkaran ini diameternya 30. Sama dengan ini diameter 8 dibor. Di ini lubang ini ya diameternya 8 kemudian dibor. Ini ada simbol diameter karena ini tidak, ini
pandangan yang belum menunjukkan ini lingkaran, hanya ada garis sumbu, maka ini dikasih simbol diameter. Kalau ini sudah lingkaran, maka di sini tidak usah dikasih simbol diameter seperti ini, karena ini sudah menunjukkan lingkaran. Kemudian untuk ukuran benda simetri bagaimana? Benda simetri dapat setengah saja dan garis ukur ditarik lebih dari batas sumbu simetri. Ini ada benda simetri yang dipotong. Kita memberi garis ukurnya tidak harus penuh, ya. Kalau memberi garis ukurnya seperti ini, maka garis ukur itu ditarik melebihi garis sumbu ini. Jadi dilebihkan sedikit, tarik ke sini, kasih panah, kasih simbol diameter 32. Ini kasih simbol diameter 40 sama. Kenapa ada simbolnya? Karena ini tidak menunjukkan lingkaran langsung, hanya ditunjukkan ini garis sumbu. Seperti itu. Selanjutnya untuk ukuran bagian dalam dan luar benda. Misalkan ini ada benda dipotong setengah ya, jadi dibuang seperempat seperti ini ya. Ini kelihatan potongan dan ini benda luarnya. Maka pada bagian benda yang dipotong separuh, ukuran bagian dalam dan luar dipisah. Jadi yang ini ukuran bagian dalam ya, ukuran bagian dalam. Kemudian ukuran bagian luar dipisah di sini, misalkan ditaruh di luar sini. Ya, ini taruh di luar supaya tidak membingungkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran pembagian jarak yang sama. Bila pembagian jarak lubang satu sama lain, misalkan ini ada plat, akan dilubangi menjadi 6 bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak lubang yang pertama ini 15. Kemudian ini sama. Dalam rentang 90 mili itu akan diisi 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lubang. Kemudian diameter lubangnya 18. Maka penulisannya seperti ini. 5 kali 18 sama dengan 90. 90 itu jarak antar pusat lingkaran, diameter lubang, kemudian jumlah lubang. Ini sama. Berarti sudutnya 60 derajat. Ini lebarnya 60 derajat. 4 lubang dari titik sini. 1, 2, 3, 4. Diameter lubangnya 15. Nah, penulisannya seperti ini, tidak harus satu persatu diberi ukuran. Kemudian untuk ukuran yang tidak sesuai dengan skala, misalkan jika benda terlalu panjang maka dipotong dengan garis bebas tipis dan ukuran ditulis dengan ukuran benda sebenarnya. Misalkan ini ada panjang 180 mili, kemudian akan digambar di kertas dan tidak mencukupi, maka langkahnya itu adalah diberi garis potong bebas tipis ya, ini bebas, lengkung-lengkungnya tipis ya. Kemudian ini kita beri ukuran sebenarnya 180, ini 4 mili ya. Jadi kalau ditotal berarti ini sebetulnya ini kan harusnya panjangnya 176, tapi karena tidak mencukupi digambar pendek, dikasih garis bebas tipis ini. Nah, seperti itu juga diperbolehkan di dalam penulisan ukuran. Terima kasih.